Masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan. Yap. Ini ada lelucon juga di sosmed nih, bahwa apakah perlu STY melatih lagi cara dribbling, cara passing, ya kan? Cara passing yang benar, dribbling yang benar. Gimana Bung Ropan? Kalau melihat kenyataannya memang masih banyak salah-salah ya kemarin itu banyak sekali bola keriting dan segala macam ya. Tapi kalau untuk ukuran pemain seperti mereka yang sudah bermain bahkan di Liga 1, masa mau diajarin lagi dribbling itu kan dari SSB boy. Iya kan dari tingkat bawah kan. Udah apalagi tapi kalau masih salah-salah orang pantas orang bertanya demikian kan. Kok masih begini cara bermain? Tapi nggak mungkin lah untuk kalau sudah main di level timnas itu sudah kualitas sudah terjamin. Sebenarnya harus main dengan oke. Ya, nggak perlu diajarin lagi. Dia tahu bagaimana cara passingnya. Lihat aja saya pemain nasional. Jai Isyas bermain Verdong, Tom Hai kalau passing kan gimana. Kelas mereka kan kelihatan sekali. Itu baru pemain yang benar-benar. Tapi nggak tahu lah bagaimana sini. Ya dengan pemain yang ada saat ini. Ya dengan memang kualitas liga memang jauh, berbeda. Kalau mereka udah matang di Eropa di Eredivisie dengan kita di sini kan di Asia Tenggara aja kita nomor berapa tuh? 5? Iya. 6? Untuk liga kita ke-6, bayangin. Pemain-pemain ini kan punya jam main yang cukup banyak diberikan sama klub Liga 1. Betul. Kan hampir semuanya adalah pemain Liga 1. Ya. Dan sebagian besar juga main inti. Ya kan? Ya. Artinya hal-hal yang elementer seperti yang tadi kita singgung soal passing, soal dribbling, soal heading dan semuanya harusnya udah katam. Iya, itu harusnya sudah otomatisasi ya. Iya. Tapi memang balik lagi kepada dasar penerimaan ilmu sepak bola mereka ketika di bawah atau di SSB. Ya, ini itu. kan yang sangat berpengaruh ya sebenarnya. Yang akhirnya ke bawah sampai ke level timnas. Jangankan mereka, pendahulu-pendahulu mereka ketika dilatih oleh pelatih-pelatih asing sering bilang, saya harus ngajarin ulang lagi nih passingnya para pemain timnas loh. Timnas. Dalam tanda kutip, timnas. Cara passing yang benar. Kemudian fisiknya harus ditingkatkan lagi. Ya, ini bukti bahwa sebenarnya untuk dari segi pembinaan kita memang harus butuh perbaikan ya. Untuk menghasilkan pemain yang betul-betul siap secara teknik dan juga mental. Kalau saat ini mungkin sudah banyak ya, sudah dilakukan oleh PSSI dengan metode Villanesia yang mereka buat gitu loh. Yeah. Itu mesti harus diperbarui. Dan di level-level pelatih kan juga sangat dibutuhkan ya, coaching education gitu. Untuk bisa mendidik lagi para pemain agar lebih baiklah di level dasarnya mereka. Memang ini menjadi PR untuk semua ya. Melihat dengan kompetisi kita di liga kita memang ya harus diakui para pemain kita masih banyak kesalahan mendasar yang sering dilakukan. Bahkan bukan hanya oleh pemain lokal ya ketika Liga 1 ya. Pemain asing pun terkadang juga melakukan hal seperti itu. Gitu loh. Ini yang menjadi akhirnya membuat kita harusnya berpikir lagi bagaimana caranya agar tidak seperti ini lagi untuk 10 tahun ke depan. Karena sudah telat untuk bisa mengubah pemain yang udah ada sekarang gitu loh. Butuh waktu lagi. Dan makanya dari usia muda yang sekarang lebih bawah mungkin di level 10 atau 15 lah sekarang ibaratnya bibitnya gitu. Itu harus lebih baik lagi. Diajarin yang benar lah cara bermain bola. Iya. Harapan dengan hadirnya Asnawi, Marcelino, Ferrari, Arhan, itu memberikan warna kan Bung? Iya. Paling tidak strength-nya lebih muncul lagi dari tim ini. Tapi yang Bung Ropan lihat, saya sih melihatnya Ferrari yang memberikan sesuatu buat tim ini dari dua pertandingan yang ada, Bung. Bisa dibayangkan ya. Tadinya kan nama-nama ini bahkan nggak ada mungkin ya, karena memang U22 benar. Ya. Belum ada nama-nama Rafael, itu nanti belakangan ada. Kemudian Justin Hubner dicoba dia kirim surat, Ivar Jenner kan, Lino. Bisa dibayangkan kalau yang mereka ini nggak ada di tim. Tiba-tiba kita bermain dengan seperti Laos kemarin dan Myanmar. Bukan tidak mungkin kita habis. Padahal sudah ada Arhan, sudah ada Asnawi juga, Lino ada, kita kan kewalahan juga main. Jadi memang STY bisa mengambil keputusan ini dengan ini. Dia tahu bahwa kemampuan tim kita ini tanpa mereka ini akan sulit dalam persaingan. Kalau hanya mengandalkan tim yang akan dikirim itu ke SEA Games di Bangkok. Coba kalau nggak ada Lino, Arhan nggak ada, ya, kemudian Asnawi nggak ada. Rafael Struijk nggak ada, Ferrari nggak ada misalnya, ini bahaya, ya kan? Dengan ada mereka aja kita agak kesulitan menghadapi Myanmar walaupun kita menang dan menghadapi Laos.
memang dengan adanya mereka ya ST sudah berpikir, sudah sangat berpikir matang perlu ada ini. Bahkan kan dia ingin kalau sampai ada Yassin Habner dan Ivar Jenner ini keseimbangan tim dapat. Iya. Ya, Raisa akan kuat itu. Di belakang ada Yassin Habner akan berpasangan yang bagus dengan Ferrari, akan lebih kuat. Kemudian di tengah bisa dikontrol oleh Ivar Jenner. Nah, itu yang dia sudah pikirkan, tapi sayang kan tidak dilepas oleh klub. Tapi itu pun kan tidak membuat penampilan kita itu bagus-bagus amat lah. Ya semoga ini ada satu pelajaran. Pelajaran penting dilihat oleh STY untuk kemudian nantinya siapa tahu kita dapat hasil bagus melawan Vietnam. Orang bisa mengatakan, wah ini bahaya lawan Vietnam. Secara kualitas kan jauh. Mereka lawan Jai Ises, bos. Lawan Verno misalnya, lawan Tom Hai, lawan Ragnar. Ini kan Quang Hai segala, Tien Lin semua, Wat Van Kang, itu kan bagus-bagus semua. Oke. Tadi kita nyinggung Marcelino. Ya kan? Ya, akhirnya semua melihat bagaimana apa yang dilakukan di lapangan kemarin oleh Lino ya. Satu hal yang mungkin tidak perlu dilakukan oleh seorang Lino. Betul. Menurut Rais gimana? Iya, ini bisa dibilang performa terburuk Lino dalam beberapa pertandingan terakhir setelah Piala Asia. Waktu itu dia sempat mendapatkan kritik juga kan waktu Piala Asia awal tahun ini. Kemudian kemarin bisa dibilang adalah salah satu performa terburuk yang dia miliki. Bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya di Piala Asia. Jadi hal pelanggaran yang tidak perlu dia lakukan. Ini tampaknya juga menjadi bentuk frustrasi dia ya. Ketika dia tampil tidak sesuai ekspektasi masyarakat ataupun STY misalnya. Yang berharap dia bisa menjadi pembeda di pertandingan ini. Bisa menjadi salah satu mungkin mesin gol kita. Tapi ternyata permainan dia, performa dia bisa dibilang di bawah perform. Ini benar-benar harus bisa dievaluasi ya oleh Coach STY. Balik lagi kepada bagaimana cara pendekatan STY nanti untuk bisa membalikan lagi mental yang kuat dari seorang Marcelino. Saya yakin dia sudah berlatih di Eropa sudah lama ya, sudah sekitar 4 atau 3 tahun ya. Tentunya harusnya bisa menempa dia lebih baik lagi secara mental harusnya. Dan kalau bisa melihat, Boy, saya tambahkan di sini, kan dia dapat suatu tekanan juga kemarin. Dia ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik. Tapi penampilan kemarin dia di bawah standar dia. Tetapi kan juga Laos, pelatih Laos. Ada menyuruh beberapa pemain untuk terus mendekati dia. Dia tahu bahwa Indonesia punya roh permainan ada di Lino. Jadi satu dua tidak secara terang-terangan man to man marking, tapi pemain yang terdekat yang harus bisa mengganggu Lino terus. Itu yang membuat dia frustrasi. Stres, dan lihat aja pelanggaran-pelanggaran dia yang tidak perlu untuk dilakukan kan. 2 kartu kuning itu. Apalagi yang kartu kuning kedua yang membuat dapat kartu merah. Itu kan di daerah lawan. Bukan di daerah kita. Dan dia tackle dia itu keras, kelihatan memang harus mendapat kartu. Ya, sehingga banyak juga yang mengatakan ya baguslah Lino dapat kartu sehingga dia tidak dihajar di Vietnam. Ada kan yang begitu mengatakan bahwa kalau dia nggak dapat kartu bukan tidak mungkin dia dihajar sana. Seperti Evan Dimas juga pernah alami kan. Betul. Lawan Vietnam akan diincar dia. Lawan Myanmar kemarin aja diincar. Ya kan, dihajar sudah jatuh masih dihajar sama bola. Iya kan? Itu apalagi, jadi ada pro kontra ya bagus dia nggak bisa bermain di sana. Atau apakah memang Lino mungkin dalam tanda kutip sengaja udahlah gua nggak main di sana, gua tunggu lawan Filipina aja. Ya, ini tapi dia ikut hanya bercanda ya. Vietnam. Dia ikut. Tadi kan saya coba telepon Pak Marji sebagai manajer. Pak, selamat pagi. Ini ada di mana posisi? Kami baru mendarat nih. Di mana mendaratnya? Denpasar, Urban. Oh gitu, jadi transit di Denpasar ini. Lalu ini sedikit lagi kita mau naik, langsung Hanoi, langsung ke Vietnam. Intinya bukan itu sebenarnya. Saya cuma mau tanya, Lino ikut nggak? Lino ada nggak di dalam? Ada. Berarti dia nggak ditinggal di Jakarta. Nggak ditinggal. Saya pikir dia ditinggal, dia balik ke Jakarta atau balik kemana kan? Karena dia dapat merah. Nggak, dia diangkut di bawah. STY juga minta dia harus ikut. Jadi Lino rupanya ikut dengan tim. Mungkin apakah ini hanya untuk memberikan motivasi kepada pemain-pemain lain biar bondingnya tetap terjaga atau kan nanti dia akan nonton dari atas, dari tribun atas bukan di bawah kan. Dia akan sambil dia memberikan dukungan bahwa bisa aja itu kan. Jadi ikut, saya pikir malah nggak ikut dia kan. Merah ngapain mau ikut, tapi di bawah juga. Itu intinya. Tapi memang kita nggak punya seorang Tom Haye di tim ini. Nggak ada. Sehingga kesannya ya tadi tidak ada koordinasi, terburu-buru memberikan wall pass, through pass juga kayak asal begitu ya. Maaf, harus kita katakan begitu. Ya, memang kita tidak ada gelandang seelegan mungkin dalam tanda kutip sekarang seperti Ivar Jenner, kemudian Tom Haye untuk level usia muda ya, untuk penerusnya mereka gitu loh. Jadi memang PR ini ya. Arkan Fikri sebenarnya pemain inti di Arema. Cuma kan dia juga ditopang oleh para pemain asing yang juga lumayan juga di situ. Ada William Marsilio kalau tidak salah di Arema itu yang memang jadi salah satu mungkin agak sedikit mempermudah kerja dari Arkan Fikri. Dan dia adalah gelandang box to box untuk tukang geprak. Dia bukan pengatur serangan
serangan. Iya, bukan pengatur serangan, Iya. tukang gebrak. Box to Kemudian box. ada Zanadin Faris. Zanadin Faris memang salah satu pemain juga di lini tengah Persis Solo yang lumayan menit bermainnya untuk pemain Iya. muda. Iya. Tapi dia juga terkadang secara visi permainan, secara efektivitas bermain juga masih perlu kematangan lagi Iya. ya untuk di lini tengah. Beberapa kali kalau lihat mungkin Mbak juga Om Ropan bagaimana pergerakan dia sangat sekali seperti minta dihajar sama lawan dan terlalu memaksakan untuk bisa menerobos ke area pertahanan lawan. Dan ini butuh namanya kematangan bermain lagi, kedewasaan dalam bermain lagi dari sisi seorang Zanadin Faris. Nah, ini beberapa PR. Di samping itu ada beberapa pemain lainnya juga. Raihan Hanan adalah pemain yang juga lebih ke sisi menyerang sebenarnya. Nah, ini yang belum ada memang seelegan mungkin kematangan bermainnya belum selevel Tom Haya memang belum ada pasti. Bayangkan kalau kita harus menghadapi Vietnam yang lini tengahnya Kuat, bagus. Jadi topang oleh solid, kuat, Hang petarung. Kang itu kan pemain pengalaman mereka tuh di tengah. Iya. Maka mungkin dia kapten di tengah. Jadi agak sulit. Nah, gelandang-gelandang kita kan nggak ada yang bermain seperti Ivar. Sebenarnya mereka bisa melihat ya bagaimana cara Tom bermain, Ivar bermain, simple bermain dengan baik. Tidak perlu memaksakan diri Iya. untuk melewati 1-2 pemain sampai Iya, 3. Iya, dan itu terlihat kemarin. Iya. Struik lakukan itu, betul. Marcelino juga lakukan itu, beberapa Ada pemain apa juga. ya semacam memaksakan ya. Iya, memaksakan diri. Memaksakan untuk Memaksakan naik. diri, Padahal jelas bermain itu. dapat bola, satu Iya. sentuhan kasih simple aja bermain. Tom kan begitu dapat kasih. Bung Reis, Iya. perhatikan tidak bahwa 3 gol yang kita ceploskan ya, 3 gol ya, 3 gol ya. 3 gol. Iya. Itu dari pemain belakang semua. Iya, betul. Iya. Betul. Kadek. Kadek. Ferrari 2 kali kan? Ferrari 2, Iya. Iya. Kadek, Asnawi juga walaupun Iya, di- di pertama ya. Di pertama. pertama. Iya. Tapi Ada apa dengan skemanya set piece pula. skemanya Set piece pula. bukan by design, Iya, betul. ya kan? Iya. Ada apa dengan tim penyerang kita nih? Mungkin saya harus tanya ke Anda berdua nih. Yang pertama, Kunaon gitu dengan striker-striker kita. saya juga bingung ya. Ini bukan hanya di level usia muda sih, tapi juga di senior ya. Di senior Oki juga. Caraka sebenarnya di PSS Sleman dia tajam loh di Liga 1. Oh iya, saya lihat Pemain juga muda itu. yang paling tajam ya sejauh Iya. ini ya. Kemudian sekarang Rafael Struik dipaksakan untuk bermain, tapi dia akhirnya terbawa dengan rekan-rekannya yang juga bisa dibilang jadi ikut performanya jadi agak sedikit di bawah standar kalau bisa dibilang ya. Dia terlalu memaksakan kemarin. Terlalu memaksakan. Ingin melewati. Saya ada satu momen kemarin saya bilang, kok Rafael Struik jadi bermain kayak begini ya? Iya. Ingin memaksakan sampai 3 pemain. Apakah ini adalah imbas dari banyaknya kesalahan passing, terus kemudian alur serangan Iya. kita yang sering terputus. Ketidakpercayaan kepada Iya, teman. Akhirnya ketika dia dapat bola, dia egois. Tapi justru malah sangat mudah sekali untuk dihajar lawan dan iya, dimatikan di-intercept oleh oleh lawan. lawan. Gitu. Dan Oke. PR sebenarnya untuk STY. Siap. Kita break lagi, Iya. ya kan? Kita coba ngebahas lagi soal persiapan kita melawan Vietnam lebih intens lagi setelah pariwara berikut ini.